Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Pak. Gimana kalian hari Minggu kemarin, apa yang sudah kalian kerjakan? Apa kalian melaksanakan PHBS? Bersih-bersih, nyapu halaman, pinter ya. Baiklah nak, kita hari ini akan belajar pahlawanku subtema 3 tentang sikap kepahlawanan dengan terpadunya kita akan belajar IPS. Halaman berapa Pak? Kalau LKS itu ada di halaman 60. Tema 5 halaman 60. Sebelum dimulai, coba Mbak Devinka disiapkan dan berdoa. Yang lain berdoa bareng-bareng. Silakan Mbak Devinka. Berdoa mulai. Tiga giniin dulu, hilangin dulu, jadi giniin dulu. Doa selesai. Terima kasih Mbak Devinka sudah berdoa. Mudah-mudahan kegiatan hari ini diberikan kelancaran, amin ya rabbal alamin, dan ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Nah, Kerajaan Kediri Pak. ya, ini kaitannya dengan kerajaan Islam. Kalian sudah isi absen belum? Belum Pak. Nanti absennya ya. Absen hari ini diisi di link. Ya nanti setelah ini setelah ini. Baik nak, kita setelah berdoa kemudian kita nyanyikan lagu nasional kita. Silakan kalian ikuti lagu berikut. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Mengusir menyerang, maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Anak kita, siapa? Oke, itulah tadi lagu Maju Tak Gentar sudah kita nyanyikan bareng-bareng ya nak. Oh ya, kegiatan kita hari ini punya ada 4 tujuan ya. Tujuannya ada 4. Nanti kalian yang pertama, setelah mengamati gambar melalui PPT di Zoom, yang akan siswa mampu menilai sikap pahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dan raja-raja Islam serta pengaruhnya pada sikap masyarakat di sekitar secara rinci. Tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua,
setelah membaca teks pada PPT tentang Pattimura, siswa mampu mengkarakteristikkan sikap kepahlawanan yang dimiliki dengan benar. Tujuan yang ketiga, setelah melihat tayangan video pada link yang dikirim guru melalui Google Classroom dan ditayangkan di sini, nanti kalian mampu melakukan percobaan berbagai jenis cermin. Nah, siswa mampu membandingkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu kalian mampu melakukan percobaan berbagai jenis cermin dan mampu menganalisis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci. Itu ya nak ya. Jadi kita di IPS-nya kita belajar sejarah, kemudian di IPA-nya kita akan belajar tentang cermin. Itu nak. Udah nih. Ini gambar apa ya? Orang yang sedang jatuh dari sepeda. Orang yang sedang jatuh dari sepeda. Terus ngapain itu yang satunya lagi? Halo. Loh, kenapa menolong? Kenapa menolong? Berbeda agama. Loh, iya, kenapa ditolong? Kenapa harus menolong sama mereka? Kan saya nggak kenal sama dia. Saya nggak kenal sama orang yang jatuh ini. Lihat kayak gitu loh. Baris, Mbak Naya, kenapa sih kita harus menolong? Kan kita nggak kenal. Oh, Pak. Hah? Menolongnya ikhlas. Ikhlas. Loh, ini kan dia kemarin nakal sama saya, terus dia jatuh, terus kenapa harus saya tolong? Misalnya Devinka kemarin nakal sama Naya. Sama itu apa, Pak? Misalnya, kemarin sudah nakal, tetap kenapa harus kalau jatuh tetap kita tolong? Kenapa nak? Karena sama manusia harus saling menolong, biarpun berbeda agama, biarpun berbeda suku, biarpun berbeda adat, budaya dan ya. Baiklah nak, sekarang siapa yang bisa membantu saya untuk membacakan ini? Naya, silahkan Naya bacakan yang lantang ya Naya ya. Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional yang melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta tetapi juga jiwa dan raga. Karena berjuang mereka kita dapat nikmati kebebasan dalam kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapat mendidik dalam dan mengemukakan pendapat. Mengemukakan pendapat. Jadi pahlawan nasional itu sangat sudah. Jadi pahlawan nasional itu sangat berjasa untuk kita semua. Kenapa? Nyatanya hari ini kita bisa merasakan kebebasan.
Kalian mau kemana saja, nggak ada tembak-tembakan. Kalian mau belajar apa saja enak. Kalian mau cita-cita pengen jadi apa saja bebas, gitu ya. Itu merdeka. Berbeda ketika masa penjajahan dulu. Oke, dalam. Oke, nah, sekarang saya mau bertanya. Coba sebutkan nama-nama pahlawan nasional. Siapa saja ya pahlawan nasional? Tadi yang dari Aceh siapa ya? Yang dari Aceh ya? Nyadin. Terus yang dari Jawa, dari Jogja siapa? Dari Jogja. Kita mau jawab. Pangeran Diponegoro. Terus yang dari Maluku siapa? Patimura. Pangeran Patimura. Oke. Baiklah nak, sekarang kita akan membaca. Saya akan berikan bacaan terkait dengan pahlawan nasional, yaitu Pangeran Patimura. Nah ini, Mbak Devinka bisa tolong bacakan ini yang lantang. Kapitan Patimura. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Oke, bentar. Yang lain, Mbak Devinka, tahan dulu. Yang lain silahkan catat, ya. Hal-hal pentingnya dicatat. Barangkali terlewat. Silahkan Mbak Devinka lanjut. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Durustede di Sanapura. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi baik. Belanda makin kuat dan rakyat Keadaan Maluku menjadi berbalik. Yang tadinya kalah menjadi berbalik. Berbalik, Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda dan pada tanggal 16 Desember 1817 Patimura menjalani hukuman mati di tiga gantungan. Di tiang gantungan. Akhirnya pahlawan Patimura itu digantung. Demi apa? Demi kemerdekaan kita. Mereka berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Patimura dari mana, Nak? Maluku. Dari Maluku. Yang berjuang orang Maluku, tapi yang merdeka seluruh Indonesia. Betul nggak? Ya, orang Maluku, orang Aceh, orang Papua, orang Yogyakarta, semuanya bergotong royong, bahu-membahu menumpas penjajah Belanda. Hingga akhirnya hari ini kita bisa menikmati nikmatnya kebebasan. Kalian bisa belajar dengan nyaman, kalian bisa tidur dengan nyenyak, kalian bisa kemana-mana dengan rasa aman. Kenapa? Karena merdeka. Berbeda ketika kita dalam posisi dijajah. Jangankan untuk belajar, mau keluar rumah saja siap-siap tidur, mau kumpul-kumpul dengan teman-teman siap-siap tidur. Tahu tidur? Ditembak sama Belanda. Nah, kita dapat penghasilan misalnya
bertani, dulu kan banyak yang bertani. Pertaniannya dirampas. Kalaupun dibeli dengan harga yang sangat murah. Gitu ya, Nak ya? Oke. Nah, ini pertanyaan saya nih. Apakah sikap Kapiten Patimura itu mencerminkan kerja keras? Ya. Ya. Kenapa dia dianggap pekerja keras? Karena dia pantang menyerah. Oke, pintar sekali. Nah, yang kedua, apakah Kapiten Patimura menginginkan keadilan? Ya. Kenapa? Ah? Ingin keadilan kenapa? Agar merdeka. Betul sekali karena apa? Tadi kan sudah dibacakan. Sikap Kapiten Patimura menginginkan kedaulatan wilayahnya diakui. Ya. Ingin negara Indonesia berdaulat, ingin? Ya. Kenapa? Buktinya dia berani merelakan nyawanya. Jangankan harta ya, nyawanya saja dikorbankan demi kemerdekaan Indonesia. Demi Indonesia diakui dunia bahwa Indonesia adalah negara merdeka. Demi anak cucu, demi kita hari ini. Ya. Dan nomor 1 apa, Pak? Nomor 1, tulislah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dan raja-raja pada masa Islam. Nomor 2, tulislah sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Ditulis sendiri Mbak Rizka. Mbak Rizka tulis sendiri sayang. Biar tulisannya bagus, kayak orangnya bagus. Udah dapat? Sekarang bacakan. Langsung dibacakan kalau sudah selesai, gampang kok. Misalnya lihat nih Naya berbagi dengan Dinda. Naya bisa disebut seorang pahlawan. Kenapa? Karena Naya sudah membantu Dinda untuk berbagi Zoom, gitu ya. Misalnya saya punya kuota banyak, teman saya nggak punya kuota, kemudian pingin belajar masuk Zoom, kuotanya habis. Berbagi kuota, apakah itu termasuk pahlawan? Pahlawan. Iya. Pahlawan. Misalnya banyak sekali, silahkan kalian bisa sebutkan banyak sekali. Ya kan kalian sudah tahu nih sikap pahlawan itu kayak apa. Ya. Ada yang sudah selesai soal 2 tadi? Soalnya cukup mudah. Udah? Siapa yang mau membacakan hasilnya? Belum, Pak. Belum. Ayo cepat. Naya, ayo tulis sendiri. Ambilin Dinda. Naya nulis saya. Dinda. Nanti tangannya nggak bisa nulis loh. Nanti tangannya. Mas Bagus, gimana Mas Bagus? Sudah selesai, Nak? Belum, Pak. Ayo sayang. Ada kesulitan? Gampang. Coba dibacakan Din hasilnya di yang lain mendengarkan ya. Hasilnya Dinda, silakan. Nomor 1, tulislah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dan raja-raja masa Islam. Jawabannya, dia adalah seorang yang berjuang. Mereka berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Nomor 2, tulislah sikap-sikap pahlawanan yang dimiliki oleh warga masyarakat. Jawabannya, menolak agama, berteman tanpa membeda-bedakan agama, saling agama, mementingkan kepentingan masyarakat dan mementingkan kepentingan pribadi. Apa? Oke, pintar sekali. Yang lain silahkan. Yang sudah? Coba, ayo acungkan tangan kalian. Ayo Gus, sampaikan Gus hasilnya Gus. Katakan Gus. Mic-nya dibuka dulu Gus. Mic-nya masih mati. Silahkan.
Mempunyai kepentingan untuk rakyatnya. Oke. Nomor 1. Nomor 2. Mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Oke, pintar sekali. Mas Irza sudah sayang. Bacakan Mas Irza. Iya. Oke, Mbak Rizka, silakan Mbak Rizka, bacakan MbakRizka. Selalu mementingkan Kepentingan negara daripada sendiri. Oke. Ada lagi? Sikap yang di masyarakat kita gimana? Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat kita bagaimana? Masyarakat sekitar kita. Contohnya? Saling menolong, Iya. saling menolong, tidak membedakan Oke. ras, suku, dan golongan. Oke. Sip. Sana. Nah, informasi baru apakah yang kamu peroleh setelah membaca teks fiksi tadi? Teks non fiksi ya, maksudnya teks non fiksi. Jadi kalian jadi tahu sikap kepahlawanan, sikapnya Patimura sampai akhirnya beliau digantung ya dari bacaan itu sampai demikian. Oke, sekarang kalian tahu nggak kalau cermin itu ada banyak macamnya? Di rumah kalian kalau pagi-pagi, kalau habis mandi, terus isiran, pasti kalian bercermin, betul nggak? Betul nggak? Ini cembung, lah ini datar, gitu ya? Oke, untuk memperjelas materi ini, kita simak video berikut. Suaranya nggak jelas, Pak. Cermin datar. Teman-teman poin, kita akan belajar mengenai cermin datar dan sifat bayangan. Suaranya? Dengar. Cermin datar adalah cermin yang memiliki permukaan datar seperti sebuah garis lurus. Sifat bayangan pada cermin datar adalah yang pertama, maya atau semu. Artinya, bayangan bisa dilihat dalam cermin, akan tetapi pada tempat bayangan tidak ditemukan cahaya pantul. Bayangan seolah-olah di belakang cermin. Sifat bayangan yang kedua adalah tegak. Artinya, bagian kepala akan tetap berada pada kepala dan kaki akan tetap pada kaki. Sifat berikutnya adalah bayangan sama besar dengan benda. Ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Jarak yang dihasilkan antara benda dengan cermin sama dengan jarak yang dihasilkan antara cermin dengan bayangan. Sifat selanjutnya adalah bayangan terbalik kanan dan kiri. Bayangan seolah-olah memegang sisir di tangan kiri. Demikian teman-teman pengenalan kita tentang sifat bayangan pada cermin datar. Sampai jumpa. Apa cukup jelas penjelasannya, Nak? Cukup. Tidak perlu diulang ya? Tercatat semua nggak sifat-sifat cermin? Tercatat ya? Oke, sekarang kalian lihat video berikut ini. Hai teman-teman pernah ke taman hiburan yang ada rumah kaca? Kadang kita kalau melihat rumah kaca ketika kita masuk, kita ngaca gitu, dan kaca yang bentuknya aneh-aneh, wah muka kita jadi berubah, badan kita juga ikut berubah. Pas kita ngaca, tahu bayangannya yang terbentuk, tahu kita kelihatan seperti wah gendut banget gitu, atau kurus banget, atau kadang badan kita jadi bergelombang aneh gitu, nggak jelas. Nah itu gimana caranya? Sebenarnya prinsipnya hanya pemantuan saya pada cermin yang telah dimanipulasi. Di sini saya pengen memperlihatkan bagaimana secara sederhana bayangan-bayangan dimanipulasi.
Ini yang ada di depan nih, di depan boneka, ada sebuah cermin datar yang bisa saya lekuk-lekukan. Saya lekukan di tangan. Kelihatan perubahannya? Wah, jadi aneh. Gimana kalau muka teman-teman yang di depan ini? Saya yakin masih jadi jelek teman-teman. Coba kita cekungkan, kita cembungkan. Jadi aneh. Kelihatan kan? Teman-teman jadi kayak semakin membesar dan wah, jangan sekali. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Inilah menariknya dari sebuah cermin yang bisa kita manipulasi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ketika cermin ini kita cekungkan, nah, sinar-sinar yang terus itu akan dikumpulkan pada satu titik sehingga menghasilkan bayangan yang sudah teman-teman lihat tadi aneh. Begitu juga dengan ketika cermin ini kita cemungkan, sinar yang terkandungkan menyebar yang menghasilkan ya itu tadi muka teman-teman yang aneh. Nah, itu semua prinsip kerjanya teman-teman. Prinsip kerjanya nggak jauh beda dengan cermin cembung dan cermin. Cuma katanya pada cermin ini ada sedikit permukaan yang datar, tidak cembung semua atau cembung semua gitu. Menarik kan teman-teman? Nah, teman-teman bisa lihat video-video lainnya juga di mana tentunya hanya di www.kucingfisika.com. Dadah. Bagaimana teman-teman, anak-anakku? Sudah jelas? Jelas bedanya antara cermin Jelas. namun ambil sendok, kemudian kalian praktekkan hasilnya kayak apa. Silakan bangun dulu kalian, atau minta ibu atau siapa yang ada di situ ambil sendok dan cermin, nanti dipraktek kayak apa hasilnya. Silakan Mbak Naya, Mbak Dida pinjemin sendok dong. Naya ambil sendok dua, satu untuk Dinda, satu untuk Naya. Ya sendoknya. Nah, coba lihat. Kamu lihat muka kamu melalui cekungnya. Cekungnya dilihat coba. Gambarnya kayak apa? Kemudian dibalik coba. Buknya. Ini ya sayang. Buknya. Ini mana? Kan sendok nih, itu kan ada cembung dan cekung. Kalau cembung seperti ini, cekung seperti ini. Kalau cekung buat ngaca, hasilnya kayak apa? Kemudian kalau dibalik cembungnya buat ngaca, cembung ngaca hasilnya kayak apa? Karena ini dijelaskan. Cembung berarti dia memantul menjadi satu. Bayangan lebih besar dari sambung. Kalau seperti itu, bayangannya makin besar. Bedanya sama. Nah, itu bedanya cembung dan. Jadi cermin cembung itu fungsinya apa? Silahkan kalian tuliskan. Ya, praktekan ini. Tuliskan macam-macamnya. Cermin cembung, cermin cekung, dan cermin besar. Cermin cekung. Tulislah bayangan pada tiap cermin. Tulislah pada tiap cermin. Pertama, cermin cekung. Bayangan yang dihasilkan apa? Bagaimana? Yang kedua, cermin cembung. Nah, cermin cembung. Bayangan yang dihasilkan bagaimana? Yang ketiga, cermin datar. Ya. Oke?
itu dikerjakan nanti disampaikan di Google Classroom. Ya, ditulis, dikerjakan, dikirim melalui Google Classroom. Kemudian kalian juga nanti mengerjakan LKPD dan evaluasi yang ada di Google Classroom. Pak, gitu, anak-anak? Ulang daripada cermin tadi. Sifat bayangan cermin datar. Nah, sifat bayangan cermin datar ini adalah tegak, maya atau semu dan sama besar. Kalau cermin datar. Kemudian sifat bayangan cermin tekung, maya, tegak dan diperkecil. Kemudian sifat bayangan cermin cembung, maya, tegak, gitu ya. Itu saja dari saya. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan terkait materi tadi? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, mau tanya sama Mana? Ya. semua orang ada yang suntuk, Pak. Kan lain? Kan para penikmatnya ada, Pak. Pak, kalau suntuk ada suntuk, Pak. Para penikmatan. Oh, rapot. Kaitannya rapot. Silakan pilih untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Siapa yang mau memimpin hari ini? Oke, Naya, silakan Naya berdoa dipimpin. Doa mulai. Innal insana lafi usrin alladzina amanu wa amilus solihati bil haqqi wa tawaffaw bis sabr. Oke, cukup pertemuan kita hari ini. Kalian jangan lupa pertemuan kita ini yang ada di Google Classroom. Gitu ya. Pesan saya, jaga kesehatan dan apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi Selesai. wabarakatuh. Sampai ketemu di kelas selanjutnya.